Nama saya Diva Putri Adiwa. Saya Kesia Putri Lukmaini. Saya Sarah Dasari. Dan kami dari kelas 73. Kali ini kami akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. A few moments later. Perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk suatu zat atau materi tapi tidak mengubah komposisi kimia tersebut. Perubahan fisika juga dapat terjadi apabila kalian dapat mencampurkan gula dalam air. Istilah yang digunakan adalah melarutkan. Pertanyaannya, mengapa melarutkan gula dalam air termasuk perubahan fisika? Karena hal ini terjadi dalam air. Hal ini karena dalam larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena terdapat dituang dari suatu wadah ke wadah yang lainnya. Terbukti juga kalian dapat merasakan air menjadi manis. Artinya gula dalam suatu materi masih ada, tidak berubah. Gula pun dapat diperoleh kembali apabila airnya diuapkan. Yang kedua yaitu siklus air. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. 5 bagian dalam siklus air yaitu ada evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kedua, transpirasi adalah proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Ketiga, kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Keempat, presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Kelima, infiltrasi. Singkatnya, infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat terhadap vegetasi. 2,000 years later. Perubahan kimia adalah perubahan dari suatu zat atau materi yang menyebabkan zat baru. Contoh perubahan kimia yaitu menyalakan korek api, kembang api, ledakan membuat emisi berkarat. 4. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia yaitu ada perubahan warna, berbentuk gas, edapan, dan ada perubahan energi. Sekian dari kami. Wait a minute. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek sama tombol ring.